Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misbah SPDI. Saya adalah guru di MTS Islamiyah Kuala Kapuas. Selain guru, saya juga mahasiswa dalam jabatan Angkatan 2 Akidah Akhlak tahun 2021 di IAIN Pontianak. Dalam kesempatan ini, saya akan mempresentasikan video peer teaching saya. Kegiatan yang dilakukan secara daring. Rangkaian pembelajaran ini merupakan rancangan perangkat pembelajaran yang terdiri dari RPP, bahan ajar, media pembelajaran, LKPD, dan evaluasi pembelajaran. Berikut video peer teaching saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu lagi dalam pembelajaran Akidah Akhlak. Sebelum belajar, marilah kita sama-sama membaca doa dulu. Kepada Fahmi, Ibu persilahkan untuk memimpin teman-temannya untuk berdoa. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ayo kita sama-sama berdoa dengan dimulai membaca surah Ulumul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Semoga dengan membaca doa tadi pada pelajaran kita hari ini dapat kemudahan, dilancarkan dan mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Selanjutnya Ibu absen dulu ya. Yang pertama, Agus. Hadir, Bu. Atik. Hadir, Bu. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, Bu. Ya. Nah, Bu Ramila sakit gigi, Bu. untuk kesempatan kali ini, pada pelajaran Akidah Akhlak kali ini, kita akan mempelajari mengenai akhlak terpuji kepada diri sendiri. Nah, kemarin Ibu sudah mengirimkan LKPD-nya sebagai bentuk tugas di rumah. Apa sudah dikerjakan atau belum? Belum kan? Karena ini kita baru mulai belajar. Sudah di-print? Sudah, Bu. Nah, sebelum memasuki pelajaran, Ibu mau menanyakan dulu nih tentang pelajaran yang sudah kita pelajari yang lalu mengenai iman kepada hari akhir. Siapa yang bisa menjawab yang masih ingat mengenai iman kepada hari akhir? Atik bisa menjawab? Bentar, Bu. Ya. Belum banyak dulu. Belum, Bu. Ya, silakan. Iman kepada hari akhir adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa akan hancur alam dunia beserta isinya, Bu. Kiamat, Bu, kiamat. Ya, betul. Terima kasih, Fahmi. Nah, Ibu. kemudian pada kali ini Ibu ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada akhlak terpuji pada diri sendiri tentang berilmu. Yang pertama, kalian diharapkan bisa menjelaskan pengertian berilmu, menunjukkan dalil perintah berilmu, mengidentifikasi bentuk atau ciri berilmu, menganalisis cara-cara membiasakan diri berilmu, mengidentifikasi perilaku berilmu, dan yang terakhir menganalisis dampak positif berilmu. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu ada sebuah tayangan video yang akan kalian amati. Semoga dengan video ini akan memudahkan kalian untuk memahami pelajaran yang akan kita pelajari. Silakan menyaksikan videonya.
Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saking wajibnya kita mencari ilmu, sehingga saya mengingatkan sebuah kisah. Kisah siapa itu? Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar yang artinya anak batu. Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau adalah seorang anak yatim. Ayahnya meninggal pada saat beliau masih berumur 4 tahun dan ibunya meninggal ketika beliau masih balita. Di bawah asuhan kakak kandungnya, beliau tumbuh menjadi remaja yang rajin, bekerja keras dan sangat berhati-hati dalam menjalani kehidupannya, serta memiliki kemandirian yang tinggi. Beliau dilahirkan pada tanggal 22 Sya'ban tahun 73 Hijriah di pinggiran Sungai Nil di Mesir. Nama asli beliau adalah Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Mahmud bin Ahmad bin Hajar Al-Kanani Al-Kabilah yang berasal dari Al-Asqalani. Namun ia lebih masyhur dengan julukan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, dari tampilan video yang Ibu sampaikan tadi, menurut kalian pesan apa yang ingin disampaikan dari video pembelajaran tadi yang berjudul mengenai Ibnu Hajar atau si anak batu dalam hal menuntut ilmu? Siapa yang bisa menjawab? Ya, Rahmatia. Mana Rahmatia? Bisa menjawabkan? Pesan apa yang ingin disampaikan? Pesan apa yang ingin disampaikan dari video pembelajaran tadi tentang Ibnu Hajar dalam hal menuntut ilmu? Saya, Bu. Ya. Sabar dan pantang menyerah, Bu. Ya, sabar dan pantang menyerah. Dalam hal menuntut ilmu, kita sering mengalami kegagalan karena misal hari ini kita belajar bukan berarti kita langsung paham. Artinya kita mengalami kegagalan. Ketika kita jatuh, maka kita harus bangkit lagi agar bisa mencapai apa yang kita inginkan. Dalam hal menuntut ilmu, yang paling diutamakan adalah sabar, kemudian bertawakal kepada Allah, semangat pantang menyerah agar tercapai tujuan yang akan dicapai. Nah, adapun hubungannya dengan pembelajaran kita kali ini, yaitu tentang akhlak terpuji kepada diri sendiri, yaitu tentang berilmu. Apa yang menurut kalian akhlak terpuji itu akhlak yang baik atau akhlak yang buruk? Siapa yang bisa menjawab? Akhlak yang baik, Bu. Akhlak yang baik, Bu. Ya, akhlak yang baik. Artinya berilmu itu merupakan tindakan yang baik yang bermanfaat bagi diri kita sendiri. Nah, sebelum Ibu lanjut pembahasan mengenai pengertian akhlak terpuji kepada diri sendiri, siapa yang tahu tentang pengertian berilmu? Saya, Bu. Apa Rahmila? Berilmu itu artinya adalah banyak punya pengetahuan dan juga orang yang pintar, Bu. Ya, terima kasih. Nah, tadi katanya banyak pengetahuan, pintar. Supaya lebih jelasnya, kita lihat nih. Nah, pengertian berilmu. Berilmu adalah kemampuan, kecakapan, atau keahlian yang dimiliki seseorang atas ilmu tertentu yang dapat memberi manfaat bagi dirinya sendiri dan juga orang lain. Orang yang berilmu memiliki tindakan, perilaku, dan sikap yang berbeda dengan orang yang tidak memiliki ilmu. Contoh, orang yang memiliki ilmu dalam hal misal keahlian mengaji, ketika dia mengaji, kita bisa mendengarkan lantunan yang dia sampaikan nyaman didengar. Nah, sehingga kita yang mendengar pun mendapatkan pahala. Tetapi apabila yang membacakan itu tidak mengetahui atau tidak berilmu tentang mengaji, misal mahrotnya salah, maka bacaan itu pun tidak dapat menjadikan pahala dan tidak enak untuk didengar. Yang selanjutnya adalah dalil perintah berilmu. Nah, ini tercantum dalam Quran surah Al-Alaq 1-5. Fahmi, tolong bacakan Fahmi. Ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq.
Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Sadaqallahul azim. Terima kasih Fahmi. Nah, dalam Quran surah Al-Alaq 1-5 ini merupakan dalil perintah berilmu. Yang artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmulah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Dalam surah Al-Alaq 1-5 ini dijelaskan kita disuruh membaca. Artinya kita disuruh belajar. Bagaimana kita diciptakan dari segumpal darah. Nah, dalam perkembangan ilmu pengetahuan seperti sekarang, teknologi maju berkembang. Maka dalam menghadapi tersebut kita memerlukan ilmu. Maka ilmu itu penting. Hukumnya menuntut ilmu bagi kita orang Islam adalah wajib. Yang selanjutnya, dalil perintah berilmu terdapat dalam Quran surah Al-Mujadalah ayat 11 serta hadis Nabi yang menyatakan barang siapa menginginkan dunia maka hendaklah dengan ilmu, dan barang siapa menginginkan akhirat maka hendaklah dengan ilmu, dan barang siapa menginginkan keduanya akhirat dan dunia maka hendaklah dengan ilmu. Hadis riwayat Ilmu. Artinya ilmu tersebut berguna bukan hanya di dunia tapi juga untuk kehidupan kita di akhirat nanti. Nah, yang selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai 4 golongan manusia tentang ilmu. Yang pertama, rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Orang yang tahu dan tahu bahwa dirinya tahu. Nah, ini bagaimana ya? Orang yang tahu dan tahu bahwa dirinya tahu. Ayo, siapa yang bisa menjelaskan kepada teman-temannya yang lain maksud dari golongan 1 ini, yaitu orang yang tahu dan tahu bahwa dirinya tahu. Agus bisa menjelaskan, Gus? Ya, Bu. Ya. Orang yang tahu bahwa dirinya tahu itu maksudnya adalah orang yang memiliki ilmu dan mengamalkan ilmu yang dimilikinya, Bu. Kita mengharapkan imbalan apapun dari orang lain. Ya, bagus. Terima kasih. Nah, jadi dalam golongan pertama ini orang yang berilmu dia bisa memanfaatkan ilmunya kepada orang lain. Contoh, si A pintar mengaji. Kemudian dia memberikan pelajaran mengaji atau membimbing terutama kepada orang-orang yang belum bisa mengaji. Ketika dia mengaji tersebut, dia tidak mengharapkan imbalan. Hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian yang berikutnya, kiat-kiat menjadi orang yang berilmu. Bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi orang yang berilmu atau bisa memiliki ilmu? Yang pertama, memiliki niat bersungguh-sungguh dalam hal menuntut ilmu. Nah, itu tadi penjelasan mengenai kiat menjadi orang yang berilmu. Yang selanjutnya, Ibu akan menjelaskan lagi mengenai mengenai perilaku orang yang berilmu. Orang yang berilmu itu seperti apa? Nah, hal tersebut bisa kita lihat dari perilakunya. Yang pertama, tenang dalam berpikir, bersikap, dan berperilaku. Dari uraian Ibu mengenai perilaku orang yang berilmu tadi, kita lanjutkan lagi tentang dampak positif berilmu. Dampak positif berilmu terbagi menjadi 3, ada bagi diri sendiri, bagi orang lain, dan bagi masyarakat. Dampak positif berilmu bagi diri sendiri diantaranya ilmunya semakin luas, memperoleh derajat yang tinggi di sisi Allah. Nah, demikian penjelasan dari Ibu.
Adakah yang ingin ditanyakan? Siapa yang ingin bertanya? Rahmila, adakah yang ingin ditanyakan? Ada, Bu. Ya, silakan. Mengapa ilmu itu bisa membedakan antara orang baik dan juga orang yang buruk, Bu? Nah, mengapa ilmu bisa membedakan orang yang baik dengan orang yang buruk? Tadi kita sudah belajar mengenai pengertian berilmu. Berilmu artinya memiliki kecakapan, kemahiran dalam hal tertentu sehingga membawa manfaat kepada dirinya dan orang lain. Orang yang berilmu bisa kita lihat dari perilakunya, dari tindakannya. Nah, orang yang berilmu memiliki ciri-ciri diantaranya ketika memutuskan masalah cenderung dengan bijaksana. Tapi kalau orang yang tidak berilmu biasanya memutuskan masalah main hakim sendiri misalnya. Nah, sehingga orang yang berilmu itu mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah. Begitu. Bisa dipahami? Insya Allah Ibu. bisa, Bu. Ya, terima kasih. Siapa lagi yang ingin bertanya? Adakah yang masih belum paham dengan penjelasan tadi? Insya Allah paham, Bu. Ya, alhamdulillah kalau begitu. Paham, Bu. Ya. Selanjutnya, apabila tidak ada yang ditanyakan, Ibu akan menyimpulkan pelajaran kita hari ini. Tapi jangan lupa LKPD yang Ibu kirimkan di grupnya itu di-print untuk mengerjakan tugas yang Ibu bagikan sebelum pelajaran kita mulai. Sudah dilihat? Ya, Bu. Ibu sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, Bu. Ya. Sudah. Ya, tadi kita sudah mempelajari tentang berilmu. Pengertian berilmu adalah kemampuan kecakapan yang dimiliki seseorang dalam ilmu tertentu yang membawa manfaat bagi dirinya serta orang lain. Kemudian dalil perintah menuntut ilmu terdapat dalam surah Al-Alaq 1 sampai 5. kemudian Quran surah Al-Mujadalah ayat 11. ya. 11. Kemudian lagi kiat-kiat menjadi orang berilmu. Supaya menjadi orang berilmu itu ada caranya. Yang pertama adalah memiliki niat Memiliki niat bersungguh yang sungguh-sungguh. dalam mencari Ilmu. ya, dalam mencari ilmu. Yang kemudian perilaku orang berilmu. Nah, orang berilmu itu bisa kita lihat dari perilakunya yang membedakan dengan orang yang tidak berilmu. Di antaranya adalah tenang dalam berpikir. Selanjutnya, dampak positif berilmu. Nah, dampak positif berilmu tadi ada 3, ada bagi diri sendiri, bagi masyarakat, dan bagi lingkungan. Dampak positif bagi diri sendiri dalam hal berilmu diantaranya adalah memperoleh derajat yang tinggi. Derajat yang tinggi di sisi Allah, Bu. Iya. Di sisi Allah. Nah, Ibu sudah menyimpulkan dari pelajaran kita. Adakah yang ingin ditanyakan? Adakah yang ingin ditanyakan? Ada, Bu. Nggak ada, Bu. Kalau tidak ada, Ibu mau mengetahui apakah kalian sudah paham dengan penjelasan yang Ibu jelaskan tadi. Mulai dari awal sampai akhir. Agus, mana Agus? Siap, Bu. Nah, Ibu mau bertanya, apa yang disebut dengan berilmu? Berilmu itu adalah kemampuan, kecakapan, dan keahlian yang dimiliki oleh seseorang atas ilmu tertentu yang dapat memberi manfaat bagi diri sendiri maupun orang lain, Bu. Nah, yang lain benar atau salah jawaban dari Agus? Benar. Ya, benar. Tangan untuk Agus. Terima kasih Agus. Yang selanjutnya menyebutkan dalil perintah berilmu. Nah, tadi Ibu sudah menjelaskan dalil tentang perintah berilmu. Coba Atik. Dalil apa sih? Ayo, Bu. Silakan kita berilmu ya.
Quran surah Al-Mujadalah ayat 11, Bu. Ya, Quran Yaitu ayat 1, ayat 11. bacakan nggak, Bu? Ya, boleh. Bentar ya, Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsuhu yafsahillahu lakum wa idza qilan suju fansuju yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Sudah, Bu? Ya, terima kasih Atik. Jawabannya sangat bagus. Nah, itu tadi mengenai dalil perintah berilmu terdapat dalam Quran Mujadalah ayat 11 serta Quran surah Alaq 1 sampai 5. Nah, yang selanjutnya, bagaimana kiat-kiat agar menjadi orang berilmu? Ayo, sekarang Ibu mau tanya kepada Rahmila. Bagaimana kiat-kiat agar menjadi orang yang berilmu? Rahmila, tolong dijawab Rahmila. Rahmila dipanggil Ibu, Rahmila. Rahmilanya izin kami, Bu. Tadi keluar, Bu. Keluar ya. Ya, silakan Pak. Mila. Memiliki niat bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu, Bu. Ya, benar. Memiliki niat bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu merupakan kiat-kiat supaya kita bisa memiliki ilmu. Bagus jawabannya. Dan selanjutnya, apa dampak positif berilmu bagi diri sendiri? Ibu minta tolong kali ini kepada Rahma. Tolong Rahma dijawab. Tenang dalam berpikir, Ibu. Tenang dalam berpikir. Ya, terima kasih. Nah, dari pembelajaran kita tadi, Ibu ingin menanyakan sekali lagi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham? Sudah ada, Bu. Ya, Paham, Bu. alhamdulillah kalau begitu. Nah, semoga dengan pelajaran kita mengenai berilmu, kita bisa menjadi di antara orang-orang yang memiliki ilmu yang luas, yang bisa bermanfaat bagi diri kita, orang lain, dan kepada lingkungan kita. Amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Kalau tidak ada yang ditanyakan, maka pelajaran Ibu cukupkan sampai di sini dulu ya untuk hari ini. Marilah kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.